siang Ibu. Ya, apa kabar hari ini Ibu Medi? Baik Ibu. Luar biasa saya lihat Ibu Medi semangat cerah sekali hari ini. Terima kasih. Baik Ibu Medi, kita sekarang sudah sampai di pendampingan individu yang ketiga. Sebelum kita masuk dalam kita punya fokus pendampingan, saya mau tanya dulu, kira-kira Ibu Medi punya lembar umpan balik yang kemarin sudah ada di LMS di saat pendampingan kedua, apa sudah diunggah di LMS? Masih sementara kerjakan Ibu. Ibu semangat Ibu unggah semua di LMS. Baik, kita akan masuk di dalam pendampingan. Saya sedikit menyampaikan fokus pendampingan kita pada siang hari ini. Yang pertama ada refleksi survei feedback 360 derajat ditambah dengan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian kita akan berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang terakhir kita akan diskusi sedikit tentang hasil dari lokakarya kita yang kedua kemarin. Nah, Ibu Medi, kira-kira proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini dalam Ibu Medi punya pembelajaran di LMS? Ya, sementara ini saya sudah mengerjakan modul 2.2 dan hampir 90% rampung, dan sementara ini juga sedang mengerjakan aksi nyata Ibu. Oke, luar biasa. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu Medi kerjakan itu kira-kira ada rencana tindak lanjut apa dari Ibu Medi punya proses yang sudah berjalan? Rencana saya ke depannya itu saya akan menyusun lagi lebih mantap tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mengaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik, luar biasa, semangat Ibu. Terima kasih, Bu. Kita akan masuk ke sesi kita yang pertama, yaitu refleksi, survei atau umpan balik dan asesmen tentang kompetensi guru penggerak. Baik Ibu Medi, berdasarkan feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kira-kira kurang baik, kemudian atau menurut Ibu perlu ditingkatkan menurut dengan respon terhadap kompetensi Ibu? Jelaskan menurut dari mulai rekan sejawat hingga murid. Coba Ibu bantu jelaskan. Menurut rekan sejawat saya yang perlu saya tingkatkan yaitu saya harus lebih banyak berkolaborasi terhadap sesama guru dan harus mulai aktif berbagai praktik baik kepada sesama guru. Itu dari rekan sejawat. Sedangkan dari siswa, mereka meminta saya untuk lebih banyak mengajak guru lain untuk melihat cara mengajar saya di kelas dan berkolaborasi di dalam kelas. Oke, luar biasa. Respon yang luar biasa dari rekan sejawat dengan murid juga ya Ibu Medi. Jadi dari respon yang sudah Ibu dapatkan, kira-kira apa rencana untuk Ibu semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki? Baik Ibu, jadi rencana ke depan saya itu saya menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan mengaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional. Karena dengan mengaitkan keduanya, maka saya menjadi guru yang lebih bijaksana dalam mengelola kelas sehingga akan tercipta hubungan yang lebih harmonis. Oke, luar biasa, kerinduan yang luar biasa. Kemudian kalau misalnya itu Ibu Medi punya rencana, tadi Ibu bilang Ibu mau supaya mengelola kelas menjadi lebih baik. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan Ibu punya kompetensi guru penggerak? Baik Ibu, yang akan saya libatkan yaitu seluruh warga sekolah dan teman sejawat saya. Oke, seluruh warga sekolah dan berkonsep. Luar biasa, semangat sekali ya Ibu Medi. Terima kasih. Baik, yang berikutnya kita akan masuk dalam rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya Ibu. Kira-kira Ibu Medi sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Ibu. Oke.
Sudah. Nah, terus kira-kira di modul 2.2 ini apa yang dipelajari pada modul tersebut? Ya, yang kami pelajari pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas siswa, dan proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Oke, luar biasa. Jadi dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di Ibu Medi punya kelas? Sudah, saya sudah merencanakannya. Oke, kalau tadi Ibu katakan sudah, kira-kira seperti apa yang perencanaan yang Ibu Medi buat? Ya, yang pertama itu dari manajemen diri. Itu saya membuat jurnal diri, lalu ada kesadaran sosial, itu saya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, lalu keterampilan berrelasi, yaitu menghormati dan menghargai. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Medi. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu katakan tadi, apa harapan Ibu setelah Ibu Medi menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Ibu Medi? Yang saya harapkan itu terbentuknya karakter-karakter unggul, seperti mereka lebih mengenal diri mereka sendiri, lalu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, serta bersemangat dan adil, Ibu. Oke, luar biasa, semangat terus Ibu. Baik, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu keterlaksanaannya tahapan Bagja. Tahapan Bagja ini Ibu Medi sudah memahami dia punya alur-alur mulai dari Bagja. Kira-kira dari Ibu, apa yang sudah Ibu Medi pelajari, apakah Ibu sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya, saya sudah menerapkannya dan sudah hampir 80% lah. Oke, 80%. Luar biasa ya. Karena setelah Ibu menerapkannya, Ibu sudah bisa memastikan bahwa Ibu sudah menerapkan tahapan Bagja ini kurang lebih sudah hampir 80%. Nah, setelah melakukan tahapan Bagja ini, apakah Ibu memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu Medi inginkan? Memang ada sebagian yang belum, Ibu. Masih ada yang banyak mengalami kesulitan juga, terutama dalam merangkul pihak-pihak yang terkait dalam merumuskan visi. Oke. Yang tadi Ibu bilang ada banyak kesulitan. Kira-kira apa itu? Kan Ibu bilang untuk menerapkan ini terlalu ada banyak kesulitan. Berarti itu menjadi suatu tantangan ya dalam hal yang Ibu Medi lakukan untuk menerapkan tahapan Bagja. Jadi kira-kira apa tantangan yang Ibu Medi hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi ini? Yang paling utama itu dalam merangkul pihak yang terkait, karena masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi, sehingga untuk menemukan waktu yang tepat kami susun visi bersama sangat susah. Akhirnya selalu tertunda, Ibu. Jadi merangkul pihak ini yang pihak misalnya komite ini yang agak kesulitan. Jadi tantangan terbesar dari Ibu Medi ini adalah merangkul pihak-pihak, artinya stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Itu yang memang kesulitan dari Ibu Medi yang sangat terbesar. Jadi kira-kira dari kesulitan itu apa yang perlu Ibu Medi perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga Ibu bisa mencapai visi yang telah Ibu rumuskan kemarin? Rencana perbaikan ke depannya itu saya harus lebih mengutamakan komunikasi dengan pihak terkait atau stakeholder dalam sekolah, dan membuat kesepakatan dalam pertemuan tahunan untuk merumuskan visi sekolah, sehingga kelemahan-kelemahan dalam visi yang sebelumnya kami bisa perbaiki dan kami bisa lengkapi. Oke, luar biasa. Saya percaya bahwa semua tantangan yang saat ini menjadi kesulitan bagi Ibu Medi pasti
Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Iya, Baik. Mungkin itu sedikit penguatan dari saya. Yang berikutnya kita akan melakukan refleksi pada proses pendampingan kita saat ini. Kira-kira dari proses pendampingan kita saat ini, apa hal yang menarik menurut Ibu Medi yang Ibu Medi dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Yang saya dapatkan dari pendampingan hari ini, saya banyak mendapat pengetahuan serta pengalaman yang baik dari pengajar praktik saya dan semangat dari pengajar praktik untuk saya melaksanakan program CGP ini ke depan untuk meningkatkan kompetensi saya. Oke, luar biasa, baik. Kira-kira dari kita punya pendampingan hari ini, apa yang sudah baik dan yang menurut Ibu Medi perlu untuk diperbaiki di pendampingan berikutnya? Kalau yang sudah baik yaitu kolaborasi dengan pengajar praktik, itu sudah sangat baik dan saya mendapatkan banyak ilmu. Lalu yang perlu diperbaiki mungkin waktu kita, Ibu. Kondisi kita yang dipengaruhi oleh cuaca yang sangat-sangat membuat kita keterbatasan waktu. Oke, itu saja. Terima kasih untuk umpan balik yang Ibu berikan kepada saya, sehingga di pendampingan berikutnya pastinya saya bisa lebih memperbaiki lagi apa yang harus saya berikan kepada Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu untuk kita punya proses belajar bersama. Mungkin itu saja pertemuan kita dalam pendampingan individu ketiga hari ini. Ibu Medi tetap semangat, terus semangat mengerjakan LMS. Baik, terima kasih Ibu Medi. Selamat siang.